Selamat pagi, salam K3. Bencana industri itu merupakan salah satu kejadian yang memiliki dampak besar bagi suatu industri atau perusahaan. Dan banyak sekali faktor penyebab yang menimbulkan kejadian bencana ini, salah satunya dari faktor lingkungan kerja, baik itu lingkungan fisik, lingkungan biologi, ataupun lingkungan kimia. Nah, untuk ini, para praktisi K3 wajib untuk mengetahui bahkan mengidentifikasi untuk mencegah dan membuat salah satu tindakan ataupun program seperti membuat satu deteksi dini yang mungkin kita kenal dengan istilah early warning system. Berbicara tentang peringatan dini dari suatu kejadian bencana, ini merupakan hal penting karena dia termasuk dalam tahap preparedness. Tahap preparedness ini merupakan tahap persiapan sehingga kita bisa menjadi lebih waspada dan siap siaga pada saat bencana datang dan harus kita hadapi dengan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan manajemen penanganan bencana. Peringatan dini ini merupakan salah satu bagian dari sistem persiapan yang sering kita kenal dengan istilah early warning system. Berdasarkan definisinya, early warning system ini adalah suatu chain of information communication system. Jadi suatu sistem informasi komunikasi yang membandingkan ataupun sebagai indikator yang bisa disajikan dalam bentuk sensor, deteksi ya, alat untuk mendeteksi atau satu media untuk mengambil keputusan atau mungkin yang bisa mampu memutuskan subsistem yang memang memiliki masalah dan menjadi resiko terjadinya bencana. Nah, jadi dengan adanya early warning system ini, dia akan memberikan setiap perintah-perintah ataupun tindakan-tindakan yang saling berhubungan atau mungkin memberikan satu sinyal-sinyal yang dapat menjaga kestabilan secara fisik, dan ini akan menjadi suatu sistem respon yang mempersiapkan semua sumber daya dan aksi-aksi respon untuk meminimalisasi dampak dari kejadian suatu bencana. Untuk membuat suatu early warning system yang baik, kita membutuhkan 4 komponen yang berbasis pada manusia yang tersentral sebagai sistem deteksi atau peringatan dini. Apa komponen tersebut? Yang pertama sekali adalah risk knowledge. Jadi di sini poin pertama dalam melakukan deteksi dini terhadap terjadinya suatu bencana, pemahaman tentang risiko ini menjadi catatan penting. Kenapa? Karena kita akan melakukan pengendalian berdasarkan risiko-risiko bencana yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, pemahaman tentang risiko sangat berguna pada saat melakukan pengumpulan data ataupun pengukuran risiko bencana. Nah, hal ini sangat berbasis pada kemampuan setiap pekerja ataupun petugas-petugas bencana untuk mengenal setiap risiko-risiko yang ada di tempat kerja yang mungkin dapat menimbulkan terjadinya bencana. Yang kedua adalah berkaitan dengan monitoring and warning. Kegiatan peringatan dini merupakan bagian dari monitoring bahaya dan generasi peringatan. Artinya di sini dengan membentuk suatu sistem early warning, maka setiap orang itu dapat memonitoring secara langsung semua potensi bahaya dan di sini menjadi lebih siaga. Generasi yang tanggap darurat ataupun generasi yang siap siaga ini merupakan komponen penting agar bencana dapat kita cegah secara bersama-sama, dan ini pasti sangat berhubungan juga dengan kemampuan dalam menilai suatu resiko. Jadi pada saat monitoring, setiap pekerja dapat mengenal setiap risiko dan pengetahuan ataupun pemahaman terhadap risiko tersebut memiliki satu persepsi yang sama sehingga semua pekerja yang ada di tempat kerja tersebut merupakan generasi yang memiliki kesiapsiagaan yang baik dan dapat mengenal ataupun mendeteksi secara dini setiap risiko kejadian bencana.
Komponen yang ketiga adalah berkaitan dengan bagaimana kita mendiseminasikan dan mengkomunikasikan setiap peringatan-peringatan bahaya dari resiko bencana yang mungkin terjadi. Nah, dalam hal ini kemampuan dalam mengkomunikasikan informasi resiko sangat penting. Kegiatan komunikasi resiko ini biasanya kalau di perusahaan kita sering lakukan debriefing ataupun safety meeting. Namun untuk bicara bencana, komunikasi resiko dan informasi kegiatannya ini akan mempermudah bagaimana kita mendiseminasikan peringatan dini dari setiap kejadian bencana. Mohon diingat di sini kejadian bencana bisa saja kejadian bencana industri ataupun mungkin dampak dari kejadian bencana yang juga bisa mengena ke industri. Jadi di sini harus dipahami resiko yang bersifat internal ataupun eksternal sehingga masyarakat kita atau industri kita bisa lebih tanggap terhadap resiko bencana yang terjadi. Dan komponen berikutnya adalah bagaimana kita membangun suatu community respon yang baik sehingga langkah preparedness dan awareness ataupun kita sebut dengan istilah persiapan dan kesadaran dari setiap pekerja yang tinggi ini merupakan bagian dari komponen respon capability. Jadi kemampuan untuk merespon atau tanggap dengan memberikan respon yang positif terhadap setiap bencana yang ada, ini harus dibangun di antara kalangan pekerja sehingga seluruh pekerja yang ada di industri kita akan memiliki komunitas yang tanggap terhadap bencana atau bisa juga mendukung dalam peningkatan budaya K3. Perencanaan yang terkendali dan perencanaan yang terkelola dengan rapi dan tetap memperhatikan komponen-komponen dari People Center Early Warning System ini akan sangat membantu dalam manajemen kejadian bencana di tempat kerja. Keempat komponen yang terbentuk dalam mendukung adanya suatu early warning system atau sistem peringatan dini ini dapat meningkatkan hubungannya dengan sub-subsistem yang ada di suatu perusahaan. Yang pasti di sini keempat komponen tadi ini akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan komunikasi, meningkatkan pengetahuan untuk mempertimbangkan setiap risiko-risiko bahaya yang sangat banyak dan juga mengintegrasikan penelitian-penelitian ilmiah dan juga kepraktisan dari dunia kerja yang mana ini semua dapat didukung dengan adanya koordinasi dan kerjasama juga dengan pemerintahan yang baik dalam pengambilan keputusan yang efektif untuk meningkatkan preparedness, awareness, dan kepercayaan daripada masyarakat pekerja ataupun di sekitar kita, yang mana di sini juga harus terdefinisi secara akuntabilitas dan sesuai dengan tanggung jawab yang ada. Dan pada akhirnya, empat komponen ini juga akan menggiring dalam meningkatkan partisipasi dari masyarakat pekerja untuk sama-sama ataupun untuk diberdayakan. Partisipasi ini sangat penting untuk melakukan pemberdayaan dan juga pembudayaan dari keselamatan dan kesehatan kerja yang mana kaitannya di sini juga berhubungan dengan bagaimana kita mampu dan berdaya dalam mengatasi resiko bencana secara bersama-sama. Early warning system atau sistem peringatan dini merupakan salah satu upaya yang penting sebagai langkah pertama untuk mewaspadai kejadian bencana di industri. Sistem yang dibangun akan disesuaikan dengan resiko yang memicu terjadinya kejadian bencana baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Coba kita telaah tragedi di Pennsylvania pada tanggal 28 Maret 1979 di mana terjadi pencairan inti dari dua unit reaktor Babcock dan Wilcox yang membuat bencana nuklir di PLTN Pulau Three Mile. Bencana ini menimbulkan dampak fisik karena radiasi terhadap masyarakat. Coba kita amati video peristiwa ini dan ambil catatan saudara tentang sistem early warning apa yang perlu diperhatikan agar bencana ini tidak terjadi lagi.
Lalu coba saudara bandingkan dengan kecelakaan ledakan nuklir yang juga terjadi, yaitu ledakan nuklir Chernobyl di Ukraina Uni Soviet, yang mana hasil perbandingan dari yang saudara amati dari kedua video tadi itu akan dikumpulkan nanti pada link tugas yang dibagikan. History Pod. On the 28th of March 1979, the worst accident in US commercial nuclear power plant history occurred at the 3 Mile Island generating station. 3 Mile Island nuclear power plant is situated 3 miles downriver from the small town of Middletown, Pennsylvania. Consisting of 2 separate reactors, the second began commercial operation on the 30th of December 1978. Just 3 months later, on the 28th of March 1979, the second reactor's cooling system malfunctioned. The reactor shut down almost immediately, but as pressure built from residual heat, a relief valve opened. However, a mechanical fault caused this to fail to close again, resulting in so much coolant draining away that emergency pumps had to add additional cooling water. Human operators, unaware that more water was necessary due to the open relief valve, turned the pumps off. As the coolant continued to drain and boil away, the reactor core was exposed and the intense heat damaged the fuel rods. Radioactive material entered the water, and this in turn turned to steam and released radioactive contaminant into the surrounding area. By the evening, plant operators had managed to reduce the temperature of the core, avoiding a total meltdown. Nevertheless, the announcement of a potentially explosive hydrogen bubble that could cause more radioactive contamination led more than 100,000 people to leave the area over the next few days. Fortunately, the hydrogen was able to be removed as the reactor cooled. Subsequent investigations of possible adverse effects from the radiation leak on humans, animals, and plants couldn't find any link to the accident. Nevertheless, the incident at 3 Mile Island heralded a dramatic shift in public attitudes towards nuclear power, and the second reactor never returned to service. The world's worst civilian nuclear disaster took place when a reactor exploded at the Chernobyl power plant in Ukraine, then part of the Soviet Union. Present-day Belarus received 60% of the initial fallout. The radioactive cloud spread further to cover most of Europe. The Chernobyl nuclear power plant was one of the Soviet Union's most advanced facilities. The first 2 reactors became operational in the late 1970s. The 4th reactor was the newest, going online in 1983. On April 26, 1986, technicians prepared to test the backup cooling system in reactor number 4, but the routine safety drill went horribly wrong. A nuclear reactor is like a giant steam engine. Uranium fuel rods react to produce a massive amount of heat. That converts water into steam, which drives huge turbines to generate electricity. Control rods are inserted in between the uranium to slow the reaction. And it's crucial for cooling water to be pumped around the core to prevent overheating. But as the test began, almost all of the control rods were removed, and technicians lost control of the flow of coolant. Temperatures soared, and extreme heat began to melt the core. At 1:23 a.m., Reactor 4 exploded. It spewed 8 tons of radioactive debris into the atmosphere. 115,000 people were evacuated from a 30-kilometer zone around the plant. The battle to put out the fires inside lasted for 15 days. More than 500,000 military and civilian personnel were drafted to deal with the accident and its aftermath. 31 of the initial firefighters and plant workers died within days from acute radiation sickness. The toxicity of the radioactive cloud was equivalent to 400 Hiroshima atomic bomb explosions.
crews hastily built a concrete sarcophagus to encase the entire reactor to prevent more radiation from spreading. Inside, there remained 200 tons of radioactive fuel. The remaining 3 reactors continued to operate due to energy shortages in Ukraine. It wasn't until the year 2000 that the Chernobyl complex was completely shut down. With the concrete sarcophagus crumbling, the international community began to build a new confinement structure for Reactor 4. It stands 110 meters tall, higher than the Statue of Liberty, and it's wide enough to fit a ship the size of the Titanic. At a projected cost of $3 billion, construction is scheduled for completion in 2017. One of Chernobyl's iconic red and white chimneys will be dismantled, and the massive steel dome will slide over reactor number 4. The confinement structure is expected to last for at least 100 years. Kejadian kebakaran yang juga pernah terjadi di Indonesia ataupun di luar negeri ini juga merupakan salah satu bencana yang disebabkan karena faktor kimia. Contohnya seperti meledaknya 10 tangki dari 13 tangki penampung bahan kimia di PT Tomindomas Bulteng Terminal Cilegon. Atau seperti kebakaran yang disebabkan karena meledaknya tangki etilen di PT Asahi Mas Chemical Anyer pada tahun 2002. Dan di Cilegon juga pernah terjadi ledakan tangki yang mengandung bahan kimia cair azodikarbonamid. Ini yang bisa memberikan efek secara kimia dari bencana industri yang terjadi. Di samping faktor fisik, bencana industri juga dapat terjadi karena faktor kimia. Mungkin kita masih ingat video simulasi ledakan pabrik pestisida Union Carbide yang ada di Bhopal, India, di mana ledakan ini memakan korban lebih dari 500.000 orang terpapar dengan gas metil isosianat. Apa yang terjadi saat itu? Semua sistem pengaman tidak berfungsi dengan baik. Dan ini baru diketahui pada saat penurunan tekanan pada tangki yang mana itu bisa terjadi karena percampuran air dengan bahan kimia yang ada di dalam tangki tersebut. Hal ini disebabkan karena awalnya juga sudah terlihat perusahaan ini jarang memperhatikan keselamatan dan tidak ada melakukan maintenance rutin serta rendahnya pengetahuan pekerja. Hal ini menjadi catatan bagi kita, walaupun kita telah merancang suatu sistem keselamatan ataupun suatu peringatan dini dengan baik, namun bila sosialisasi, simulasi pada pekerja, training pada pekerja, ataupun maintenance pada peralatan yang kita gunakan itu tidak dilakukan, dampak kerugian yang diberikan dari kelemahan dan pengabaian ini sangat besar sekali, bahkan meluas dan tidak hanya memberi dampak pada perusahaan, namun juga memberi dampak bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Tentu hal ini merupakan fenomena tragis yang perlu kita tanggulangi bersama. Dan coba kita bayangkan jika tragedi lain seperti kejadian kebakaran Windscale yang mengeluarkan uranium dan yodium, ini juga terjadi pada masyarakat sehingga masyarakat mengalami paparan radiasi nuklir maupun bahan kimia yang dikeluarkan dari industri. Pada umumnya kita memang masih lemah dalam mewaspadai reaksi kimia dari proses industri karena pemahaman tentang bahan kimia itu cukup berat ya. Untuk reaksi-reaksi tertentu terkadang kita juga mengalami kegagalan dalam mengamati reaksi antara satu bahan kimia dengan bahan kimia lainnya. Nah, oleh karena itu WHO sendiri secara jelas menerangkan bahwa 90% ke atas kita sudah bisa divonis akan menderita penyakit kanker. Kenapa? Karena kanker pada umumnya disebabkan karena bahan kimia yang bersifat karsinogenik dan akibat paparan kimia secara global yang berasal dari dunia industri, ini bisa dikatakan bencana kimia. Lumpur panas Lapindo yang ada di Sidoarjo, yang mana di sini terjadi karena pengeboran minyak yang menenggelamkan 900 hektar atau 4 desa. Ini merupakan bencana yang menimbulkan kerugian besar dengan faktor kimia sebagai penyebab terjadinya bencana.
Bila kita lihat dari masalah-masalah ataupun bencana-bencana yang terjadi, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menyusun suatu peringatan dini, seperti yang saya sebutkan tadi, kenali dulu apa yang menjadi penyebabnya. Hal ini juga dapat kita lakukan apabila bencana itu terjadi karena faktor biologi. Secara biologi, kita bisa melakukan hazard public health surveillance and response function. Ya, jadi di sini kita untuk faktor biologi kita bisa melakukan surveillance untuk memonitoring apa saja critical biology condition yang bisa menimbulkan masalah, yang bisa bersifat patogen dan menimbulkan bencana ataupun memberi efek terhadap lingkungan, kesehatan manusia ataupun sumber daya yang kita miliki. Langkah surveillance ini adalah merupakan suatu hal yang berfungsi untuk melihat setiap indikator yang berkaitan dengan faktor biologi. Mulai dari tren, angka ataupun data kejadian, program yang sudah dilakukan, kemudian sifat-sifat kejadian masalah kesehatan yang bersifat kronik ataupun penyakit yang sulit untuk disembuhkan, serta bagaimana perencanaan yang telah dilakukan. Dari indikator based in surveillance ini, maka itu akan kita catat sebagai satu event, satu kejadian bencana yang berbasis surveillance. Nah, informasi yang diberikan dari surveillance ini akan menjadi salah satu data bagi kita untuk menyusun bagaimana sistem peringatan dini yang diberikan. Kita kasih contoh misalnya seperti COVID-19 yang lalu. Di sini masyarakat diberi peringatan dini untuk melakukan pencegahan agar tidak terkena atau terpapar COVID. Apa yang pertama kali dilakukan yaitu melakukan blok antar negara. Tidak boleh lagi ada masyarakat yang berkunjung ke luar negeri saat itu. Kenapa? Karena ini adalah cerita exposure, ya. Paparan dari suatu penyakit bisa saja terjadi karena adanya faktor luar atau faktor eksternal. Selain itu juga masyarakat dihimbau untuk tidak keluar rumah. Mengapa? Hal ini untuk mengurangi kontak. Jadi jangan ada kontak dengan setiap unsur-unsur yang bisa menimbulkan resiko terpapar terkena COVID. Selain itu untuk merubah perilaku, diajarkan untuk selalu sering mencuci tangan, menggunakan masker, menjauh social distancing, ya. Nah, ketiga hal ini merupakan salah satu upaya untuk menghindari kontak agar angka paparan itu menjadi bisa ditekan dan resiko bencana menjadi berkurang. Nah, ini merupakan salah satu hasil ya peringatan dini dari surveillance yang dilakukan berdasarkan sifat virus COVID-19 yang telah ditelaah oleh tenaga ahli terutama di bidang kesehatan. Dalam menentukan peringatan dini juga sangat ditentukan bagaimana kita melakukan monitoring yang secara kontinu terhadap dampak bencana terhadap lingkungan. Jadi bagaimana intake water, bagaimana kapasitas air ataupun sungai itu tetap harus dalam keadaan terkontrol. Nah, ini juga merupakan bagian early warning dari sistem biologi. Sebagai contoh, kalau kita lihat sekarang setiap perusahaan harus mengelola limbahnya sehingga mereka memiliki kolam ikan sebagai indikator bahwa limbah yang mereka keluarkan keluar itu adalah aman bagi kehidupan biota di luar. Jadi pada saat pembuangan limbah, industri akan membuat suatu indikator sebagai keamanan dari resiko bencana dari hasil proses industri yang ada. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana resource yang kita punya itu tetap terjaga walaupun ada perusahaan yang memiliki limbah. Jadi indikator kebersihan limbah itu berkaitan dengan early warning system dan ini harus tetap dipantau agar kejadian dan risiko bencana bisa kita kendalikan. Pentingnya sistem peringatan dini ini sangat membantu bagi masyarakat untuk mengenal tanda-tanda bahaya atau kita sebut dengan istilah alerts, ya. Tanda-tanda bahaya terjadinya suatu bencana. Nah, untuk di Indonesia mungkin ini masih dimiliki oleh Badan BMKG, namun tidak lepas kemungkinan sekarang sudah banyak dijual alat-alat ataupun alarm-alarm sebagai pendeteksi dini kejadian bencana.
Demikian pemaparan terkait tentang bagaimana kita membuat peringatan dini. Hal ini sangat tergantung bagaimana kita mendeteksi risiko secara cepat, secara dini. Bicara tentang peringatan dini ini berarti sama dengan bagaimana kita mendeteksi suatu risiko secara cepat sehingga kita memberikan respon yang baik. Jadi peringatan dini merupakan suatu langkah persiapan yang sangat penting untuk mencegah ataupun mengurangi risiko korban dari efek ataupun dampak bencana yang terjadi. Semoga materi ini bermanfaat dan kita bisa dapat membangun negara kita dengan lebih baik dengan sistem deteksi dini yang benar dan tepat sasaran. Saya tutup materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seri ilmu kita hari ini terkait tentang bencana industri. Semoga bermanfaat dan mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang selamat dan sehat, juga pekerja yang sehat. Salam K3.